Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Senin 12 April 2021. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Renungan ini saya beri tema doa menjadi kekuatan dalam penderitaan. Penderitaan adalah suatu kenyataan di dalam hidup. Kita bisa menjumpai, bisa melihat, bahkan kita sendiri mungkin pernah mengalami penderitaan. Tetapi sikap orang terhadap penderitaan berbeda-beda. Ada orang yang ketika menderita begitu fokus pada penderitaan itu. Seluruh pikiran, seluruh perasaan, seluruh tenaga tercurah pada penderitaan yang sedang ia alami. Tetapi kadang-kadang justru tidak bisa melihat jalan terang, pikiran menjadi semakin gelap. Ibarat orang bercermin, cerminnya begitu dekat menempel pada wajah, sehingga justru tidak bisa melihat wajah gambar diri dengan jelas. Ada juga yang ketika menderita, mengalami persoalan, orang itu lari menjauh dari penderitaan yang sedang ia alami, dan sama saja ia tidak bisa melihat jalan terang yang baik. Ibarat orang bercermin, cerminnya terlalu jauh di sana dan justru tidak bisa melihat wajah gambar diri dengan jelas. Kita belajar dari para rasul, terutama dari Petrus dan Yohanes. Dalam kisah yang kita baca hari ini, mereka baru saja keluar dari penjara. Mereka ditahan, mereka diancam supaya tidak mengajar nama Yesus, mengajar dalam nama Yesus. Nah, dalam situasi sulit, dalam situasi menderita itu, mereka tidak menghabiskan pikiran, tenaga, perasaan mereka pada masalah yang dihadapi. Mereka juga tidak lari dari persoalan itu, penderitaan itu. Tetapi yang menarik, mereka berdoa, datang kepada Tuhan. Dan mereka mendapatkan jawaban. Di akhir dari kisah itu dikatakan begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dalam doa mendapatkan jawaban, diteguhkan oleh Roh Kudus, dan diberi anugerah keberanian untuk mewartakan firman Allah dengan berani. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari sikap Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain. Dalam situasi menderita, tidak menghabiskan pikiran, perasaan, emosi, tenaga pada penderitaan itu, atau juga tidak lari dari masalah, dari persoalan itu, tetapi datang kepada Tuhan dalam doa. Yesus sendiri pernah mengundang kita semua. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Petrus dan Yohanes serta murid yang lain telah melakukan itu, datang kepada Yesus. Mari kita juga mengikuti mereka, datang kepada Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kelegaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kita tidak cukup mengandalkan diri sendiri, karena penderitaan seringkali tidak hanya menguras energi fisik kita, tidak hanya melelahkan fisik kita, tetapi juga melelahkan jiwa. Dan bagian untuk jiwa kita adalah Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Bagian untuk jiwa kita adalah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Semoga jiwa kita mendapatkan kelegaan, ketenangan, kekuatan,
dan jalan keluar dari penderitaan yang kita alami. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.